Buka puasa bersama Wali Kota Jakarta Selatan beserta jajaran dengan wartawan media cetak dan elektronik. Dan Bapak Kepala Kantor Pajak Kota Jakarta Selatan beserta Bapak Kasudin, pejabat Kota Jakarta Selatan yang saya hormati, rekan-rekan wartawan yang saya cintai, atau rekan-rekan pers, saya ucapkan terima kasih atas Bapak Wali Kota yang berhadir. Pertama-tama kami panjatkan puji dan juga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebenarannya pada sore hari ini. Hadirin sekalian berbahagia, seperti tadi sudah disinggung oleh Ketua PWI Koordinator Jakarta Selatan, beliau mengharapkan pada di akhir tahun anggaran kita lakukan antara pemerintah tingkat kota dengan jajarannya dengan rekan-rekan wartawan pada satu hal yang penting. Kita melihat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan secara optimal apabila didukung oleh segenap potensi yang ada di Jakarta Selatan. Baik itu dari masyarakat dan tokoh masyarakat dan pemuda wanita menjelang tahun anggaran berakhir. Aktivitas yang kita lakukan sebagai satu bentuk pertanggungjawab kita, sebagai satu bentuk inilah yang kami kerjakan selama 2013 dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas ataupun menjalankan program yang ada. Ini bisa kita lakukan seperti ini. Hasilnya seperti ini dari anggaran sejak inilah yang kami lakukan. Untuk berbahagia pada kesempatan yang baik ini juga kami akan mencoba menyampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa kami sejak dilantik oleh Gubernur pada tanggal 15 Mei yang lalu di Situ Babakan sudah disampaikan pada saat itu ada penekanan-penekanan yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat menyampaikan kata sambutannya pada saat pelantikan. Beliau menyampaikan kepada kami khususnya bahwa ada 3 hal yang harus dijadikan pedoman oleh kita, oleh kami di jajaran pemerintah Jakarta Selatan ini untuk ditindaklanjuti secara baik di Jakarta Selatan ini. Yang pertama adalah yang menyangkut bahwa Jakarta Selatan harus dapat dipertahankan sebagai daerah asal marga. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gubernur mengarahkan agar kiranya Jakarta Selatan menjadi kota yang mempunyai ciri karakteristik budaya. Yang ketiga, beliau mengharapkan, meminta pada kita jajaran pemerintah di Jakarta Selatan ini agar kiranya dapat mengawal proyek-proyek besar yang ada di Jakarta Selatan yang merupakan program dedicated program dari pemerintah DKI Jakarta. Penyangga untuk air di Jakarta, di DKI Jakarta ini dengan KDB yang rendah untuk kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta Selatan antara 20% misalnya untuk kawasan Jagakarsa, kecamatan Cilandak dan juga kecamatan Pasar ini. Sebagian merupakan daerah-daerah dengan kawasan KDB yang aman dan kita upayakan dapat kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Aktivitas yang kami lakukan dalam kaitan ini yang pertama adalah kami selain pengawasan yang dilakukan oleh unit teknis yang menangani masalah pelaksanaan pembangunan, kami mencoba menggunakan alat yang ada dengan jajaran kami di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan untuk bisa terlibat di dalam rangka peningkatan pengawasan penggunaan lahan yang ada di selatan ini. Ini kami sudah brief kepada para camat dan lurah untuk bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan input dan memberikan masukan selain tugas-tugas yang ditangani oleh instansi teknis agar kiranya Jakarta Selatan dalam kondisi yang tetap hijau, kondisi yang memungkinkan tumbuh
berbagai tanaman yang ada di Jakarta Selatan ini dapat menghijaukan wilayah Jakarta Selatan. Itulah kegiatan penanaman pohon pun tetap berlanjut setiap kami melakukan kegiatan. Dalam seminggu kami minimal melakukan 3 kali kegiatan yang menyangkut masalah lingkungan. Karena ini sudah menjadi satu komitmen kami bersama di Jakarta Selatan, bagaimana berupaya untuk menciptakan Jakarta Selatan ini menjadi kota yang nyaman, kota yang memungkinkan masyarakat yang bisa beraktivitas dengan baik dengan kondisi yang ada di Jakarta Selatan. Untuk itulah kami mencoba bersama rekan-rekan kami seluruh jajaran ini bagaimana mengupayakan dengan kemampuan yang ada agar tercipta situasi kondisi yang nyaman bagi masyarakat dan sumber resapan di wilayah Jakarta Selatan. Dalam kaitan ini pun tidak berdampak terhadap masyarakat kita yang selama ini kita masih alami di Jakarta Selatan, yaitu musibah banjir. Selain seluruh kami pun melihat dan monitor bahwa kecamatan lain pun di Jakarta Selatan ini mempunyai potensi yang dapat kita kembangkan yang menyangkut masalah budaya. Apakah kita harapkan dengan kita konsisten pada itu dapat memberikan satu dorongan yang kuat masyarakat untuk bisa ada satu potensi yang mempunyai juga keterkaitan, yang mempunyai juga hubungan dengan pengembangan potensi-potensi lain yang ada di Jakarta Selatan, masuk juga pengembangan dari yang sudah kami lihat seperti pengembangan batik Betawi ini pun satu hal yang mempunyai prospek bagus untuk mendukung masyarakat kita di Jakarta Selatan dalam berbagai aspek kegiatan yang kita harapkan mempunyai potensi untuk kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Apakah yang menyangkut di bidang ekonomi, apakah yang menyangkut di bidang budaya, apakah yang menyangkut di bidang kesehatan, dan juga bidang-bidang lain yang kita harapkan bisa kita lakukan dengan potensi yang kita miliki dengan yang ada di Jakarta Selatan ini. Ini sudah kami lakukan pada tanggal 23 Maret yang lalu bertempat di Hotel Mausoleum. Kita sudah sekalian berbahagia. Selain apa yang sudah kami sampaikan tadi yang menyangkut di bidang budaya ini, memang ini satu yang perlu kita lakukan, yang kita harapkan seperti yang sudah kami ungkapkan tadi bisa mempunyai satu keterkaitan dengan sektor-sektor lain dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat kita. Yang ketiga adalah yang kita akan lakukan adalah yang menyangkut bagaimana Jakarta Selatan ini bisa menopang, bisa mendukung program-program pemerintah daerah yang kebetulan berada di wilayah Jakarta Selatan. Seperti saat ini yang sedang berproses adalah pembangunan MRT di Jakarta Selatan. Ini adalah satu hal yang baru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena pembangunan MRT adalah hal yang baru kita di Indonesia ini. Ini perlu kita dukung karena merupakan usaha. Nanti setelah selesai tahap pertama ini akan dilanjutkan dengan tahap kedua, akan menyusuri jalan MH Tamrin terus sampai ke Kampung Bandan di Jakarta Utara. Nah, dalam kaitan ini kami juga mengharapkan dukungan dari rekan-rekan wartawan bagaimana kita bisa menginformasikan hal ini secara baik kepada masyarakat kita tentang hal ini. Mengingat sampai saat ini kami menyadari masih ada resistensi dari sebagian masyarakat kita yang tidak menghendaki pembangunan MRT ini dilakukan ada yang melayang di atas tanah. Tapi mereka-mereka ini mengharapkan keseluruhan dibangun di dalam tanah. Namun berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini sudah diputuskan memang harus kondisinya seperti itu, ada yang di atas tanah, ada yang di dalam tanah. Ini saya kira satu